Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Apa kabar? Kita mau memulai hari kita yang baru ini dengan membaca firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau jadikan bagi kami. Kami mau mengisinya dengan benar, tolonglah kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah. Kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 28. Aku, yaitu Tuhan Allah, akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, serta akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Kamu akan tinggal di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Kita ada dalam bulan Desember, bulan kita merayakan Natal, hari kelahiran Yesus, Juru Selamat kita. Saudara dan saya sudah mendapatkan hidup kekal dan kita mau merayakannya di bulan ini. Saya ingat semasa sekolah minggu, saya memang lahir dalam keluarga Kristen dan bulan Desember adalah bulan yang kami nanti-nantikan. Ada rasa senang tapi juga deg-degan dan was-was. Nah, kenapa saya senang? Karena tentunya liburan sekolah, lalu merayakan Natal bersama dengan keluarga. Tentunya waktu saya masih kecil diberikan kado-kado Natal oleh orang tua saya. Tapi selain itu saya juga deg-degan, campur takut. Karena di sekolah minggu pada saat perayaan Natal itu masih ada Sinterklas dan pit hitam. Ya, Suartepit, pit hitam itu datang dengan mukanya semua hitam, tangannya, kakinya semua hitam, bawa karung dan sapu lidi. Takut bercampur senang. Senang karena saya merasa saya rasanya ya sudah berbuat baik. Rajin di sekolah, rajin sekolah minggu, rajin menghafal ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Nats yang diberikan oleh guru sekolah minggu dan juga taat kepada orang tua. Tapi saya juga was-was, siapa tahu standar kebaikan saya ini beda sama Sinterklas. Siapa tahu Sinterklas menganggap saya nakal dan saya akan menjadi kandidat untuk masuk ke dalam karung. Ya. Nah, kalau bukan saya yang nakal pun, saya takut sekali melihat momen-momen teman-teman saya, umumnya anak-anak laki. Biasanya anak-anak laki lebih nakal dari anak perempuan. Dipaksa masuk karung sampai mereka nangis-nangis dan berontak-berontak. Yang biasanya nakal, hari itu nangis-nangis dan berontak-berontak. Memang akhirnya biasanya kami mendapatkan hadiah. Kenapa kami dapat hadiah? Karena dianggapnya kami sudah berbuat baik atau berjanji berbuat baik sehingga diberikan hadiah. Nah, kita memang bersyukur sekarang tidak ada Sinterklas dan pit hitam lagi dalam acara-acara Natal, apalagi di sekolah dan di sekolah minggu. Karena kita tahu itu bukan hal yang benar. Tapi esensi yang kita bisa pelajari dari peristiwa itu atau momen-momen Sinterklas dan pit hitam adalah mengingatkan anak-anak supaya tidak nakal dan menunjukkan konsekuensi hukuman apabila nakal. Dan kalau mereka nakal, mereka harus berjanji, harus mengubah sikap hidup supaya tidak dihukum lagi tahun depan. Anak-anak mendapatkan hadiah sekali lagi karena berbuat baik atau berjanji untuk tidak melakukan kenakalannya lagi. Yehezkiel 36 membeberkan keporak-porandaan yang dialami oleh bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka. Sekaligus menjadi peringatan bahwa Allah dan perjanjian yang telah dibuatnya
dengan bangsa Israel itu tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dipermainkan, dan tetap berlaku. Allah adalah satu-satunya Allah yang hidup, dan Dia akan mengumpulkan kembali bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Dalam 5 ayat yang kita baca, semua dimulai dengan aku akan, aku akan, aku akan, aku akan, dan Rohku akan, dan terakhir adalah kamu akan. 5 janji bahwa Tuhan akan mengumpulkan, mentahirkan, memberikan hati yang baru, melembutkan hati yang keras, dan membuat bangsa itu taat. Dan kemudian bangsa itu akan tinggal di dalam tanah yang sudah dijanjikan dan menjadi umatnya. Kelima ayat ini atau keenam ayat ini mengingatkan kita bahwa walaupun bangsa Israel sudah sedemikian berdosa, karena kasih-Nya maka Allah menyelamatkan mereka. Walaupun berdosa, karena kasih-Nya Allah menyelamatkan mereka. Bahkan pada titik tertentu Allah merubah hati mereka sehingga menjadi taat dan berbalik kepadanya. Ayat 27 sangat jelas. Rohku, yaitu roh Allah, akan Allah taruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Allah yang merubah hati bangsa Israel yang tidak taat. Allah mampu merubah mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara bergumul dengan dosa, kelemahan, kebiasaan buruk yang sudah saudara tekadkan untuk ditinggalkan tapi tidak bisa karena terlalu kuat pengaruhnya, terlalu menjerat, terlalu sulit untuk keluar. Bahkan lingkungan pun memaksa saudara untuk tetap tinggal di situ. Keadaan membuat saudara makin dalam, masuk ke dalam dosa itu. Susah untuk berubah. Atau orang-orang yang relevan dengan saudara. Apakah pasangan, anak, orang tua, teman, rekan kerja, atasan, bawahan. Saudara doakan untuk mereka kembali ke jalan yang benar dan berubah, tapi masih sama saja. Dan sangat mengecewakan, bahkan membuat saudara sakit, sedih, susah. Sesudah berusaha untuk berubah, saya percaya saudara setuju dengan apa yang saya katakan, bahwa kita sangat susah, bahkan tidak sanggup untuk merubah diri kita sendiri. Apalagi untuk merubah orang lain. Apalagi untuk merubah keadaan. Namun ada satu pribadi yang bisa. Dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus mampu merubah hati yang membatu menjadi lembut. Roh Kudus mampu untuk merubah kebiasaan buruk. Roh Kudus mampu untuk masuk di dalam hati dan diam di sana. Roh Kudus mampu membuat seseorang menjadi taat, berpegang pada kehendak Allah dan melakukannya. Saudara rindu untuk berubah? Atau rindu ada perubahan dalam relasi dengan orang-orang yang relevan dengan saudara? Mari bersama-sama kita mau berdoa untuk perubahan itu. Ya Tuhan, saya mau berubah. Saya sudah berusaha untuk berubah. Engkau tahu saya selalu gagal. Mari saudara, utarakan perubahan yang saudara rindukan. Saya juga perlu perubahan, pertolongan, perbaikan dalam relasi saya. Orang-orang yang berpengaruh dan bahkan membuat dampak yang buruk dalam hidup saya. Mari doakan orang itu. Saudara tidak sanggup untuk merubahnya, tapi Tuhan sanggup. Sebut nama orang itu yang menjadi beban.
percaya Tuhan mampu merubah keadaan itu. Dan untuk segala pergumulan, permohonan, kerinduan, dan hal-hal yang saya dambakan Tuhan, saya undang Roh-Mu untuk masuk dalam batin saya. Seperti firman yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah Engkau menaruh rancangan dan rencana-Mu untuk saya boleh pikirkan, menjadi kerinduan saya, menjadi cita-cita, menjadi impian. Sehingga apa yang saya pikirkan, mau saya lakukan, mau saya jalankan, boleh selaras dengan kehendak-Mu, membuat Engkau bersuka karenanya, dan menjadi berkat, bukan saja bagi diri saya sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Tolong saya untuk terus berpegang kepada firman-Mu dan menjalankannya, seperti yang sudah kami dengar di dalam firman-Mu hari ini. Engkau sudah melakukannya bagi bangsa Israel. Kami mau bersedia Tuhan, kami bersedia Engkau ubah dan Engkau melakukannya bagi kami, bagi saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara, kembali kepada analogi Sinterklas. Anak-anak mendapat hadiah karena mereka sudah berbuat baik. Dengan Tuhan Yesus, kebalikannya. Dia memberi kita hadiah, anugerah hidup kekal, dengan percaya kepada Yesus. Walaupun kita manusia berdosa. Kita berbuat baik karena terlebih dahulu Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya bagi kita. Selamat Natal. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.